Ka'bah, simbol pesan universal Tuhan. Nasir Ahmad. Setelah Idul Fitri, hari raya besar kedua umat Islam adalah Idul Adha, hari raya kurban. Hari raya ini dirayakan untuk memperingati kesediaan Nabi Ibrahim, alaihi salam, untuk mengorbankan putra satu-satunya, Ismail. Idul Fitri umumnya disebut hari raya kecil, sedangkan Idul Adha disebut hari raya besar. Ensiklopedia Islam menganggapnya sebagai Idul Kabir yang berarti hari raya besar. Quran Suci menyebutnya sebagai Zibin Azim, kurban yang agung. Meskipun Idul Fitri dirayakan setelah sebulan penuh pelatihan spiritual yang ketat, sementara Idul Adha hanya 10 hari semacam camp pelatihan dalam bentuk ibadah haji di mana tidak ada larangan makan atau minum. Namun yang Idul Fitri disebut hari raya kecil dan Idul Adha disebut hari raya besar. Dalam ibadah ritual ini, selain sholat wajib, ada penekanan lebih besar pada pengagungan kebesaran Allah dan perayaan pujiannya, dan itulah mengapa jika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan haji, kata-kata fuzkurullah, maka ingatlah Allah, telah digunakan 5 kali untuk ibadah ini, bukan kata yang biasa, sholat. Faktanya adalah bahwa dalam kenyataannya dalam haji, ada penegasan terus-menerus tentang tauhid, atau keesaan Allah, dan kesiapan penuh seseorang untuk mematuhi perintah-perintah Allah. Ritual-ritual ini menunjukkan rasa pengabdian sepenuhnya dan ketaatan yang sempurna seorang hamba kepada Tuhannya, dan inilah mengapa ibadah ini memperoleh posisi yang begitu penting. Dalam konteks ini, harap diingat juga bahwa mimpi selalu tunduk pada penafsiran, karena apa yang dilihat seseorang dalam mimpi bersifat simbolis dan kenyataan yang mendasarinya mungkin sangat berbeda. Misalnya, Yusuf melihat dalam mimpi bahwa 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Lihat Quran Surat 12 ayat 4. Kemudian selama di penjara, salah satu dari 2 temannya melihat dalam mimpinya bahwa dia sedang memeras anggur dan yang lainnya melihat bahwa dia sedang membawa roti di atas kepalanya dan burung-burung memakannya. Lihat Quran Surat 12 ayat 26. Raja Mesir melihat dalam mimpi 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir jagung hijau dan 7 bulir kering. Lihat Quran Surat 12 ayat 43. Sekarang penafsiran mimpi Yusuf ternyata adalah bahwa saudara-saudaranya yang khianat, raja dan anggota kelas penguasa lainnya akhirnya tunduk pada otoritasnya. Kepada salah satu temannya di penjara dia berkata bahwa dia akan menemukan kebebasan dan akan melayani raja, dan yang lainnya diberitahu bahwa dia akan digantung di tiang salib. Lihat Quran Surat 12 ayat 41. Demikian pula dia memberitahu raja bahwa mimpinya berarti akan ada 7 tahun kekeringan dan kelaparan yang parah dan cara untuk bertahan hidup juga dijelaskan dalam mimpi itu sendiri. Dalam konteks ini kami berikan di bawah ini versi Al-Quran tentang penafsiran. Dia berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka hasil yang kamu tuai, biarkanlah dia pada tangkainya, kecuali sedikit dari yang kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan padanya mereka memeras anggur. Lihat Quran Surat 12 ayat 47-49. Sekarang lihatlah deskripsi atau peristiwa yang tampak dalam mimpi dan lihat bagaimana makna atau penafsirannya ternyata sangat berbeda. Sekali lagi, ingat juga bahwa ketika Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Yakub, yang juga seorang nabi, dia tidak menafsirkan mimpi itu secara harfiah. Sebaliknya, Quran Suci memberitahu kita bahwa Yakub diberi petunjuk tentang peristiwa yang akan menimpa Yusuf dan kedudukan spiritual tinggi yang akan dianugerahkan kepadanya, meskipun dia tidak sepenuhnya menyadarinya pada saat itu. Namun demikian, dia memahami makna mimpi bahwa putranya kelak akan menjadi seorang nabi, jadi dia menasihati putranya sesuai dengan itu dan ini telah dicatat dalam Quran Suci dengan kata-kata berikut. Dia berkata, wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat tipu daya terhadapmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dan demikianlah Tuhanmu memilihmu dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakannya sebelum itu kepada kedua bapakmu, Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Quran Surat 12 ayat 5 dan 6. Pengetahuan tentang yang gaib diberikan kepada para nabi dan orang-orang soleh melalui mimpi, penglihatan, wahyu, dan ilham. Terkadang ini adalah petunjuk dalam bentuk mimpi dan di lain waktu ini dapat dinyatakan secara eksplisit melalui kata-kata dan pesan. Tetapi dalam semua keadaan, orang-orang ini memiliki keyakinan yang teguh dan iman yang sempurna kepada Allah dan semangat ketaatan mereka tetap teguh dan abadi. Yakni, Allah terus memberikan kabar kepada Yakub tentang Yusuf,
Itulah sebabnya ketika saudara-saudara Yusuf menangkap adik mereka Binyamin atas tuduhan pencurian dan sekembalinya mereka memberitahu ayah mereka tentang kejadian ini, dampak berita itu terhadap Yakub dinyatakan dalam Quran Suci. Dan dia berpaling dari mereka seraya berkata, "Aduhai duka citaku terhadap Yusuf." Matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah seorang yang menahan diri dari marah. Mereka, saudara-saudara, berkata, "Demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf, sehingga kamu menjadi sakit atau termasuk orang-orang yang binasa." Dia berkata, "Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Al-Quran Surat 12 ayat 84 hingga 86. Saya telah memberikan penjelasan rinci tentang mimpi dan penafsirannya serta peristiwa yang menimpa Yusuf dan Yakub sebagaimana disebutkan dalam Quran Suci untuk menjelaskan bahwa mimpi selalu terdiri dari petunjuk dan kiasan dan perlu ditafsirkan dan dijelaskan. Tetapi Ibrahim dan Ismail begitu antusias dan diliputi oleh rasa ketaatan dan kepasrahan yang total terhadap kehendak Allah sehingga mereka menafsirkan mimpi itu secara harfiah dan bersiap untuk melaksanakannya. Sekarang lihatlah bagaimana Allah menghargai tekad Ibrahim yang sangat terpuji ini, sebuah tekad yang dibuat sebagai tanggapan terhadap ujian sulit yang ditetapkan baginya oleh Allah, dan bagaimana dia kemudian memberinya pahala atas kesetiaan yang luar biasa itu. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan kurban yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim, pujian yang baik, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera bagi Ibrahim. Al-Quran Surat 37 ayat 106 hingga 109. Dan dalam ayat berikutnya Allah memberikan jaminan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan mulia akan selalu diberikan pahala yang berlimpah olehnya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan adalah bukti yang nyata bahwa pengorbanan ini sangat dihargai sehingga kenangan akan tindakan pengorbanan oleh Ibrahim dan Ismail diberikan pengakuan abadi dengan menjadikannya bagian wajib dari ritual haji. Juga, 2 rakaat sholat yang harus dilakukan di makom Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri, juga dijadikan bagian wajib dari ritual haji. Selain melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i, berlari antara 2 bukit kecil, Safa dan Marwa, juga diwajibkan. Pentingnya pengorbanan ini dapat digambarkan paling baik oleh sebuah insiden pada saat perjanjian damai Hudaibiyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan mimpi, berangkat ke Makkah dari Madinah, bersama para sahabat radhiyallahu anhum, untuk menunaikan ibadah haji tetapi dihentikan oleh orang-orang kafir Makkah di sebuah tempat bernama Hudaibiyah di luar Makkah. Mengingat kesucian bulan itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk memulai negosiasi damai daripada berperang dan akhirnya tercapai perjanjian damai. Selain syarat-syarat lain, disepakati bahwa ibadah haji harus ditunda sampai tahun berikutnya. Karena ibadah haji tidak dilaksanakan, para sahabat radhiyallahu anhum tidak bersedia mengorbankan hewan mereka. Pada kesempatan ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membawa istrinya Zainab radhiyallahu anha, jadi beliau berkonsultasi dengannya tentang apa yang harus dilakukan untuk membujuk mereka menyembelih hewan mereka. Pada titik ini, perlu diperhatikan penghargaan tinggi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kapasitas intelektual lawan jenis dalam mencari nasihat dari seorang wanita. Beliau berkonsultasi dengan istrinya mengenai situasi yang sangat tegang dan sulit. Dan pujian diberikan kepada Sayyidah Zainab radhiyallahu anha atas nasihatnya yang paling cerdas dan indah ini. Wahai Rasulullah, semua orang sangat mencintaimu, jadi engkau cukup mengambil hewan kurbanmu ke tempat yang jauh dan menyembelihnya. Orang-orang mukmin akan mengikutinya dengan semangat dan akan menyembelih hewan mereka tanpa kegagalan. Sejarah membuktikan bahwa itulah yang terjadi. Insiden ini tidak hanya memberikan bukti penghormatan dan kehormatan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita, tetapi juga membuktikan bahwa wanita mampu memberikan nasihat yang matang. Ini juga menyoroti semangat ketaatan para sahabat radhiyallahu anhum yang tak tertandingi, sebuah ketaatan yang telah menjadi peribahasa dalam catatan sejarah. Dan sekarang lihatlah dengan kata-kata mulia apa Allah menghargai dan menyetujui contoh mulia para sahabat Nabi dan semangat kepasrahan serta penerimaan mereka yang gembira terhadap kehendak Allah. Ini dicatat dalam Al-Quran dengan kata-kata berikut. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah. Al-Quran Surat 5 ayat 119. Islam telah menetapkan 4 ibadah wajib sebagai bentuk ibadah untuk pendidikan dan disiplin spiritual dan duniawi para pengikutnya, yaitu, sholat, sembahyang, zakat, sedekah wajib, saum, puasa, dan haji, ziarah ke Baitullah. Ada hikmah ilahi dalam urutan 4 kewajiban ritual Islam ini. Tidak dapat disangkal bahwa dengan mengamalkan keempat praktik ini dengan tulus,
seseorang dapat membuat kemajuan baik dalam penyucian diri maupun dalam spiritualitas. Misalnya, ambil ritual sholat 5 waktu. Selama pelaksanaannya, seseorang mengabdikan sebagian waktunya 5 kali sehari untuk mengingat Allah agar membersihkan pikiran dan kesadarannya dari kotoran duniawi kehidupan sehari-hari untuk memungkinkannya menjalani kehidupan yang bersih sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, Shallallahu alaihi wasallam, dan dengan demikian menjadi mampu melayani orang lain juga. Fakta ini telah dijelaskan dengan indah oleh Allah dalam Quran Suci demikian. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya dari dosa, dan dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Al-Quran Surat 87 ayat 14 dan 15. Dengan kata lain, cara terbaik untuk penyucian diri adalah dengan melibatkan diri dalam ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, tahap pertama kedekatan ilahi dengan Allah dicapai melalui sholat. Tahap kedua kedekatan ilahi dicapai dengan membelanjakan sebagian dari harta yang diperoleh untuk kesejahteraan dan kebaikan orang lain. Kemudian datang puasa, yang merupakan sarana untuk mencapai tahap ketiga kedekatan. Ini adalah praktik yang mengajarkan pengendalian diri, menanamkan keinginan untuk berbuat baik kepada orang lain, dan membantu seseorang mencapai penyucian batin melalui sebulan disiplin spiritual yang keras. Dengan demikian, latihan spiritual puasa menawarkan peluang untuk kemajuan lebih lanjut dalam ibadah dan pengorbanan. Berbagai disiplin ibadah ini dimaksudkan untuk pelatihan spiritual manusia selama kegiatan normal kehidupan sehari-harinya, tetapi haji adalah ritual ibadah yang dilakukan dengan meninggalkan urusan kehidupan sehari-hari, meninggalkan orang-orang terdekat dan tersayang, membelanjakan harta, dan menanggung kesulitan perjalanan murni untuk mencapai keridhaan Allah dan dengan rasa ketaatan penuh kepadanya. Dengan demikian, harta dibelanjakan, dan kesulitan ditanggung untuk mencapai puncak tertinggi ibadah kepada Allah dan untuk mencapai penyucian batin dan ketinggian spiritual yang disebutkan dalam ayat. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dalam 2 ayat berikutnya, realitas kehidupan duniawi dan akhirat telah dijelaskan dan perhatian kita telah ditarik pada fakta bahwa pelatihan spiritual semacam itu diperlukan. Bahkan, Allah berfirman dalam Al-Quran. Tetapi kamu memilih kehidupan duniawi, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Al-Quran Surat 87 ayat 16 dan 17. Jika seseorang melihat sekilas rukun-rukun ibadah Islam ini, akan menjadi jelas bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan cinta Allah dalam diri manusia. Dan alasan mengapa ritual haji ditempatkan terakhir dalam urutan adalah karena ini adalah puncak ketaatan penuh manusia terhadap perintah Allah dan keinginan untuk berkorban di jalannya. Saat melakukan haji, pikiran seseorang sepenuhnya tertuju pada mengingat Allah dan keinginan untuk mencapai kedekatan dengannya. Dalam keadaan ini, jamaah berada dalam kondisi peleburan dan kesibukan yang sedemikian rupa dengan mengingat Allah sehingga dalam kesenangan itu bahkan pribadi Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun terlupakan dari pikirannya dan seseorang mengekspresikan pengabdian dan ketaatannya hanya kepada Allah. Dengarkanlah kata-kata talbiyah, dan renungkanlah maknanya. Saat melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, hati, pikiran, bibir, bahkan seluruh pribadi seorang jamaah terus-menerus melafalkan kata-kata pujian kepada Allah ini. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk. La syarikalak. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat serta kerajaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu di hadapanmu yang agung. Faktanya, suasana khusus yang diperoleh pada ritual haji ini, suasana peleburan total dan perayaan pujian Allah serta pengagungan namanya dalam jamaah, tidak ditemukan dalam ibadah berjamaah lainnya. Kita semua tahu bahwa sejak hari haji hingga sholat zuhur awal pada hari ketiga Idul Adha, semua muslim di dunia dimanapun mereka berada, melafalkan kata-kata berikut yang mengagungkan namanya, yang dikenal sebagai takbir tasyrik setelah setiap sholat wajib 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilahe illallahu vallahu akbar, Allahu akbar ve lillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya baginya. Dari kata-kata talbiyah, yaitu, labbaika, dan seterusnya, dan takbir yang dibacakan selama 3 hari, disebut hari-hari tasyrik. Seseorang dapat dengan jelas membayangkan intensitas pengabdian di mana nama Allah diagungkan dan dimuliakan serta wujud kerendahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah oleh umat muslim di sekitar Ka'bah dan di seluruh dunia.
Salah satu aspek unik dari ritual haji adalah bahwa pada puncak ibadah ini, tidak ada peristiwa penting yang berkaitan dengan kehidupan pendiri Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimasukkan dalam ritual haji. Pengorbanan hewan yang dipersembahkan adalah penghormatan terhadap semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau siap mengorbankan putranya Ismail dalam ketaatan pada perintah ilahi. Tawaf mengelilingi Ka'bah dilakukan sebagai penghormatan kepada Ibrahim dan Ismail karena membangun kembali Ka'bah. Sa'i, berlari, antara dua bukit Safa dan Marwa adalah penghormatan kepada kesabaran dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Sayyidah Hajar, ibu Ismail. Melempar jumroh ke setan adalah penghormatan terhadap perlawanan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim terhadap upaya setan untuk menghalangi beliau mengorbankan putranya, ketika beliau membawanya ke tempat pengorbanan. Sekali lagi, ketika kita membaca sholawat, memohon berkah Allah, untuk pendiri Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir setiap sholat, namun kita juga membaca sholawat untuk Nabi Ibrahim alaihi salam dengan semangat dan gairah yang sama. Fakta yang jelas adalah bahwa haji adalah perwujudan praktis dari konsep universal ajaran Islam pada puncak ibadah ini dan Allah telah melestarikan penghargaannya atas pengorbanan yang dipersembahkan oleh Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Mereka memang mempersembahkan pengorbanan yang tak tertandingi dalam pembangunan kembali Ka'bah dan dalam membangun integritasnya sebagai pusat hidup untuk penyembahan zat ilahi yang esa dan tiada sekutu baginya. Gerakan universalitas Islam ini dalam memberikan penghormatan dan pengakuan kepada semua nabi yang diutus di dunia adalah bukti kuat dari Quran Suci bahwa Allah mengutus para rasul yang menyerukan keesaan zat ilahi kepada semua bangsa di dunia, dan para pengikutlah yang kemudian merusak konsep murni ini. Seorang penulis Kristen, Chris Horry dalam bukunya, What is Islam? Diterbitkan oleh Virgin Books, London, Inggris, memberikan penghormatan terhadap peran historis yang dimainkan oleh Ka'bah dalam membangun konsep tauhid, keesaan zat ilahi, dan dalam perjuangan melawan kemusyrikan dengan kata-kata berikut. Ka'bah adalah bangunan batu berbentuk kubus, diyakini telah dibangun pada awal waktu oleh Adam untuk ibadah eksklusif kepada Allah. Nasib tempat suci ini secara simbolis terkait dengan perjuangan Islam melawan kembalinya umat manusia yang berulang-ulang dari agama sejati penyembahan Allah ke dalam paganisme. Halaman 38. Dengan demikian Ka'bah adalah monumen nyata bagi konsep monoteistik dan Hari Raya Idul Adha adalah pengingat bagi manusia untuk terus-menerus bekerja untuk penyucian batin dan lahiriah dirinya melalui disiplin dan pelatihan spiritual, sehingga ia harus mampu menjalani kehidupan yang mulia. Selanjutnya, ia harus memperoleh kekuatan untuk berempati dengan orang lain dan melayani mereka. Ritual-ritual yang diamati selama ibadah haji memberikan kita bukti nyata akan fakta bahwa kesulitan yang dialami dan pengorbanan yang dilakukan untuk cita-cita mulia dan mulia serta untuk memberikan contoh yang mulia selalu diberi pahala oleh Allah, yang Maha Tinggi. Semakin besar pengorbanan, semakin besar dan abadi pahalanya. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menapaki jalan kebenaran dan berbuat baik kepada orang lain. Dan semoga Dia juga memungkinkan kita untuk menanamkan dalam diri kita semangat kepasrahan dan pengorbanan dalam mematuhi perintah-perintahnya. Inilah pelajaran penting yang coba disampaikan Idul Adha kepada kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan mulia. Semoga Allah memberkahi kita semua.